Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali berjumpa dengan Ibu dalam review materi pembelajaran atau ulasan tentang materi pembelajaran fisika kelas 11 semester genap di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang terkena gejala-gejala penyakit yang sekarang sedang marak ya, jadi tolong jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Nah baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang review materi pembelajaran selama kita satu semester belakang. Jadi selama semester genap ini apa saja yang sudah kita pelajari akan Ibu rangkum di sini. Yang pertama, kompetensi dasar yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Yang kedua adalah menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Kita ke materi pertama dulu tentang termodinamika. Indikatornya apa saja? Bahwa kalian memahami materi ini, yang pertama harus memahami pengertian hukum termodinamika, kemudian mengidentifikasi hukum termodinamika 1, 2, 3, kemudian memahami perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Materinya seperti apa? Jadi inti dari pembahasan termodinamika adalah bagaimana energi dalam bentuk panas dapat mengalir dari satu benda ke benda lain. Proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Nah, ada beberapa jenis dari sistem termodinamika berdasarkan jenis pertukaran antara sistem dan lingkungan. Yang pertama adalah sistem terbuka, kedua sistem tertutup, dan ketiga sistem terisolasi. Lihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah sistem terbuka. Nah, di sistem terbuka ini ada transfer panas dan transfer massa. Kalau di sistem tertutup ada transfer panas tapi tidak ada transfer massa. Kemudian sistem yang terisolasi, di sana tidak ada transfer panas maupun transfer massa. Sekarang kita ke hukum termodinamika, ada 4 di sini. Yang pertama adalah hukum ke-0. Hukum ke-0 ini berbunyi jika dua sistem berada dalam keseimbangan thermal, maka mereka berada dalam keseimbangan thermal satu sama lain. Yang hukum ke-1, nah ini menunjukkan hukum kekekalan energi. Kalau hukum termodinamika 1, yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sama matematik di sini, I sama dengan W plus delta U, di mana Q adalah kalor atau panas yang diterima maupun dilepas, W adalah energi atau usaha, dan delta U adalah perubahan energi. J adalah satuan internasional untuk energi ataupun usaha, yaitu Joule. Kita bisa lihat gambar ini. Berdasarkan hukum tadi, Q sama dengan W plus delta U ya. Berarti kalau Q dikurangi W itu adalah delta U atau U2 dikurangi U1. Ini ada perjanjian-perjanjian di sini. Yang pertama, perjanjiannya kalor itu akan bernilai positif bila kalor masuk ke dalam sistem atau gas. Dan kalor bernilai negatif jika kalornya keluar dari sistem. Jadi kalau kalornya keluar berarti disebutnya kalornya negatif. Kemudian usaha bernilai positif bila sistem melakukan kerja. Jadi kalau sistemnya melakukan usaha itu berarti usahanya positif. Sebaliknya kalau usahanya negatif berarti sistem yang dikenai atau mendapatkan kerja. Kemudian delta U atau energi dalam itu disebut bertambah
jika energi dalam sistem naik atau bertambah. Dan delta U disebut negatif jika energi dalam sistem turun. Kemudian ada hukum termodinamika 2. Hukum ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan yang tidak. Nah, hukum termodinamika 2 ini menyatakan aliran kalor. Bunyinya seperti ini. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor. Tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Jadi tadi dari yang kedua ini, pernyataan tentang mesin kalor, bahwa tidak ada mesin kalor yang efisiensinya 100%. Tidak ada. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar itu sebenarnya tidak ada. Tapi idealnya seperti itu. Ya. Itu disebutnya efisiensi kalor. Akhir ada hukum termodinamika ketiga terkait dengan temperatur nol absolut. Ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Pada temperatur absolut tadi, semua proses termodinamika itu akan berhenti. Implementasinya terdapat pada benda atau peralatan apa saja sih yang menjelaskan tentang hukum termodinamika. Yang pertama itu ada lemari es, kemudian ada pendingin ruangan, ada termos, ada mesin kendaraan bermotor, ada kereta api, kapal uap, dan masih banyak lagi. Jadi fenomena-fenomena atau gejala-gejala di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang menampakkan gitu ya tentang hukum termodinamika ini. Hanya saja mungkin kita tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, tapi mudah-mudahan dengan kalian sudah mempelajari materi ini bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar ya. Oh ini nih kejadian ini tuh berarti karena termodinamika seperti ini. Oke, berikutnya materi tentang gejala pemanasan global ya. Indikatornya Anda harus mengetahui. Yang pertama harus dapat menganalisis proses terjadinya efek rumah kaca, menyebutkan gas-gas di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, mendeskripsikan emisi gas rumah kaca, mendeskripsikan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, menganalisis penyebab pemanasan global, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, menganalisis upaya untuk mengatasi pemanasan global, dan menganalisis beberapa sumber daya alternatif untuk mengatasi pemanasan global. Nah, apa sih itu pemanasan global? Ya, sekarang kita mengenalnya pemanasan global ini disebut juga sebagai perubahan iklim global, yaitu memanasnya iklim bumi secara umum. Ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Jadi suhu bumi makin lama itu makin meningkat. Kita mungkin tidak menyadari karena memang peningkatannya juga mungkin hanya sekian derajat saja gitu ya. Tapi kalau lama-kelamaan hal itu terus-menerus terjadi, ya tentu saja bahaya ya. Jadi bumi nanti tidak layak huni lagi dengan kondisi yang sangat panas tersebut. Jadi sudah ekstrim sekarang cuacanya. Nah, penyebabnya apa saja? Yang pertama, penyebab utamanya adalah bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Kalian tahu yang disebut gas rumah kaca itu gas apa? Ya, itu adalah gas karbon dioksida. Jadi bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Kita akan lihat dari mana saja nih gas-gas rumah kaca ya, gas karbon dioksida itu. Yang pertama adalah dari energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara,
Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Karena permintaan listrik sangatlah tinggi, jadi ini tidak bisa dihindari lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah transportasi. Transportasi juga menggunakan bahan bakar fosil, yaitu tadi minyak bumi. Jadi peningkatan gas karbon dioksida yang diakibatkan oleh bahan bakar ini saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Kemudian industri peternakan sapi, wah kenapa ya sapi kok bisa membuat gas rumah kaca? Ternyata bukan sapinya, tapi kotorannya. Ya, kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa perut sapi. Nah, limbahnya menghasilkan metana dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian ada lagi industri pertanian, yaitu pupuk. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer. Kemudian ada juga limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, penambangan batu bara, dan lain-lain. Kemudian limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri pengurai sampah. Setelah tadi penyebabnya adalah efek rumah kaca, kemudian penyebab pemanasan global, apalagi yang kedua penyebabnya ada pencemaran laut. Nah, lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar. Sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kemudian apalagi nih? Penebangan dan pembakaran hutan. Kenapa berakibat kepada pemanasan global? Karena hutan itu menyerap karbon dioksida. Jadi tumbuhan-tumbuhan kan menyerap karbon dioksida. Makanya penebangan dan pembakaran hutan itu sangat merugikan kita. Karena tidak ada lagi tidak ada lagi sesuatu yang dapat menyerap karbon dioksida secara alami dari atmosfer. Itu akan mengakibatkan udara semakin panas. Kemudian yang keempat adalah mencairnya es di kutub. Ini juga tidak bisa kita hindari. Jadi mencairnya es di kutub ini membuat sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya. Karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepersepuluhnya saja. Jadi Nah, pemanasan global yang terjadi tadi penyebabnya akan berdampak seperti ini. Yang pertama dampaknya adalah mencairnya es, jelas menyebabkan es di kutub itu lama-lama mencair. Yang kedua meningkatnya ketinggian air laut. Kenapa bisa meningkat? Itu jelas karena es yang mencair tadi akan larinya ke pantai, ke laut. Otomatis akan menambah volume air laut. Nah, akibatnya nanti kota-kota besar di dunia akan bisa jadi rendam, bisa jadi mungkin suatu saat nanti. Kemudian akan meningkatnya temperatur secara konstan, temperatur atau suhu bumi nanti akan meningkat, pelan-pelan meningkat, akhirnya nanti berbahaya bagi kita. Berikutnya dampaknya adalah musim kemarau akan lebih panjang, apalagi di kita di wilayah 2 musim ya. Jadi nanti kenapa kita sekarang juga merasakan kenapa sih musim hujan sebentar, musim kemarau lebih panjang. Nah, ini udah merupakan tanda-tanda nih bahwa kita terdampak pemanasan global. Kemudian apalagi? Nah, laut menjadi semakin hangat ya. Kemudian salju dan es menjadi semakin sedikit, musim menjadi tidak menentu, badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya, sampai yang terakhir, siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang jadi berubah. Jelas ya, jadi siklus hidup tanaman juga karena cuaca berubah, jelas akan. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Ini kan sudah mendunia ya, jadi pemanasan global ini. Bisa tidak kita memberikan kontribusi lah, walaupun sedikit? Bisa, jawabannya. Gimana nih contohnya yang sederhana saja. Yang pertama, kita harus mengurangi pemakaian energi listrik. Nah, jadi dengan melakukan ini kita dapat mengurangi kebutuhan listrik
di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang agar kita tidak mencemari lautan. Ya, kemudian mengurangi memakan daging sapi, bukan nggak boleh, tapi mengurangi ya supaya permintaan akan daging sapi berkurang, jadi minimal polusi dari kotoran sapi tadi dapat bukan menghilang ya, tapi berkurang pasti. Kemudian memakai kendaraan umum, karena banyak di kita yang memakai kendaraan pribadi, polusi akan semakin banyak. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan pakai kendaraan umum lah, supaya mengurangi polusi. Atau kalau bisa pakai sepeda atau berjalan kaki, itu lebih sehat untuk yang jarak rumahnya dekat. Kemudian menanam pohon. Nah, ini yang paling mudah nih. Dengan melakukan ini kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Selain itu juga dengan banyaknya pohon atau tanaman di sekitar rumah kita, itu akan membuat kita menghirup udara segar. Ya, jadi karena pohon itu mengeluarkan oksigen, jadi kita udara yang di sekitar kita itu akan lebih segar. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk sedikit banyaknya Anda belajar ya untuk ulangan naikkan kelas. Akan dilaksanakan mungkin beberapa hari lagi. Mungkin sekian saja dari Ibu. Pesan Ibu setelah mendengarkan dan mempelajari apa yang Ibu sampaikan ini, Anda eksplor kembali dari buku maket, dari internet ya. Jadi tentang termodinamika dan gejala pemanasan global, supaya pengetahuannya lebih bertambah lagi. Karena yang Ibu sampaikan ini hanya ulasan saja, ini sepintas saja. Sebagai bahan kisi-kisi Anda nanti untuk melaksanakan mata. Sekian dari Ibu ya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.